pada siang hari ini atau pelatihan pada siang hari ini. Semoga tetap semangat dan selalu memberikan inspirasi. Materi pada siang hari ini yaitu akan dibawakan oleh Nite. Beliau adalah seorang guru hebat, seorang guru yang luar biasa, yaitu guru di SMK Negeri 6 Bekasi. Pada materi siang hari ini, kita akan membahas atau mengupas novel dengan metode RMM. Apa itu RMM? Singkatan RMM atau Rumah Makan Padang atau RMM Rio Mas. Kebetulan orang Padang ya. Kita nggak tahu RMM itu singkatan dari apa ya kan? Iya. Kita langsung saja. Persilakan Bu Yarnita atau yang sering disapa Bu Nita untuk membawakan materi tentang mengupas novel dengan metode RMM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Nita. Baik, Pak Rio, Bu Reni, terima kasih. Terima kasih Bu Reni sebagai host yang sudah membuka ruangan ini, dan juga Pak Rio sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk saya menyampaikan materi. Materi ini saya buat judulnya mengupas novel dengan metode RMM. Berarti materi ini siswa nanti kita meminta untuk mengupas novel. Ya, mengupas novel artinya mereka membaca sebuah novel dan nantinya menganalisis novel tersebut melalui kegiatan RMM ini. Kalimat ini yang mendukung untuk kreativitas siswa, yaitu kreativitas membutuhkan keberanian untuk melepaskan kepastian oleh Eric Fromm. Artinya bahwa kreativitas sangat membutuhkan jiwa untuk mengekspresikan diri oleh siswa. Dapat kreativitas ini melalui tulisan, salah satu tulisan. Ya. Dilihat dari pengertiannya bahwa resensi merupakan tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta orang lain. Artinya di sini resensator sebagai penulis resensi mengulas novel, mengulas buku, maupun mengulas film ataupun karya yang lainnya untuk mengapresiasi karya orang lain tersebut. Nah, menimbangnya di sini artinya melihat keunggulan, ya, keunggulan apa saja keunggulan yang terdapat pada novel. Sekarang kita bicara novel, berarti apa yang terdapat keunggulan dalam novel dan apa kelemahan yang terdapat di dalam novel itu. Apakah keunggulannya lebih banyak atau kelemahannya yang lebih banyak. Jadi itu nanti akan terlihat nantinya bagaimana timbangannya. Demikian. Kemudian mind mapping. Mind mapping ini merupakan pemetaan pikiran, cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru. Oleh Melvin Siberman. Nah, mengupas novel bisa dilakukan dengan dua langkah ini, yaitu dengan meresensi novel dan juga melalui mind mapping. Inilah yang dimaksud dengan mengupas novel
dengan menggunakan metode RMM. Pada struktur resensi terdapat ada judul resensi. Judul bukan berarti judul novel. Jadi tema resensi itu bisa dijadikan sebagai judul. Tema novel yang dikupas oleh resensator bisa dijadikan sebagai judul resensi. Sampul buku, nanti dijelaskan bagaimana sampul buku pada novel tersebut. Identitas buku merupakan beberapa yang terdapat pada identitas sebagai contoh judul novel, pengarangnya, penerbit, harga buku, dan sebagainya. Nah, di sini akan dikupas ya di dalam identitas. Kemudian yang keempat, bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini merupakan ringkasan novel yang disusun oleh resensator atau kita sebut juga dengan sinopsis. Dan yang kelima, isi resensi. Pada isi resensi inilah terdapat timbangan, keunggulan, kelemahan yang terdapat pada novel ini. Apakah keunggulannya itu dilihat dari segi tokoh yang ditampilkan oleh penulis, nah tokoh antagonisnya, tokoh protagonisnya, maupun tokoh protagonisnya. Nah di sini ketajaman resensator menganalisis novel tersebut dan juga dilihat dari kelemahan yang ada pada novel ini. Mungkin kelemahannya dilihat dari latar yang ditampilkan pada novel itu, latarnya tidak mendukung dari rangkaian cerita tersebut. Nah, itu merupakan kelemahannya. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa keunggulan novel tersebut dan juga ada kelemahan pada novel itu. Selanjutnya penutup merupakan bagian simpulan. Pada simpulan ini resensator menyarankan kepada pembaca untuk memiliki novel tersebut. Nah, di sini ada artinya iklan. Kita maksud di sini ada berupa iklan terselubung. Iklan terselubung ini maksudnya bahwa resensi ini kalau kita lihat sekilas merupakan artikel, ya, merupakan karya dalam bentuk semi resmi, semi fiksi, ya. Tetapi di sini akan terlihat bahwa resensator menyampaikan harus kita memiliki buku tersebut. Nah, dengan memiliki buku itu tentu keuntungan terdapat pada penulis. Penulis akan bisa menjadi terkenal berkat adanya resensi ini. Dan juga di sini mendapatkan keuntungan juga penerbit. Penerbit tentu dengan misalnya 100 eksemplar awalnya dicetak, kemudian banyak permintaan sehingga dicetak ulang kembali. Nah. Kemudian kita lihat pada mind mapping. Tujuan mind mapping ini sebenarnya apa? Nah, di sini kita mengharapkan siswa tentu di sini lebih memahami konsep. Mengapa? Siswa harus paham unsur intrinsik yang ada pada novel, dan unsur intrinsik itu nanti terbagi ada berapa? Ada tema, ada alur, penokohan, ya, kemudian point of view pengarang dalam cerita itu, kemudian ada amanah. Nah, jadi di sini harus memahami konsep. Dan juga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel. Nah, jadi harus dipahami di sini. Apa saja unsur intrinsiknya? Contoh latar belakang kehidupan pengarang atau biografi pengarang. Nah, kemudian dari segi ekonomi, pendidikan, agama,
politik, dan sebagainya yang membangun karya novel itu. Kedua, menumbuhkan kreativitas siswa dengan cara yang berbeda. Karena mind mapping ini dibuat dengan berbagai bentuk, bisa bentuk pohon, bisa berbentuk cabang yang lain, ya, sehingga itu apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, di sini kreativitasnya sangat dituntut dalam membuat mind mapping. Dan lebih menarik dan mudah memahami materi karena uraian kalimatnya tidak begitu panjang di dalam mind mapping ini. Meningkatkan gerakan literasi sekolah. Ya, literasi sekolah di sini mendukung siswa membaca novel, kemudian setelah membaca novel itu mereka membuat resensi dan membuat mind mapping. Nah, berikut yang kelima, siswa lebih dapat mengungkapkan ya lebih dapat mengungkapkan sudut pandang yang berbeda ya, antara siswa satu siswa berikutnya, meskipun ya, di sini mereka membuat mind mapping dengan pola yang sama, tapi bisa novelnya yang berbeda. Tentu sudut pandangnya juga berbeda yang nantinya diungkapkan oleh siswa. Nah, kita lihat ini unsur intrinsik yang ada pada novel. Ada tema, tadi sudah disampaikan, ada alur, ya bisa terdapat alurnya alur maju, alurnya alur mundur, maupun alur gabungan. Ada alur maju dan alur mundur dalam sebuah novel. Berikut latar. Latar ini juga terbagi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dan juga sudut pandang pengarang. Pada sudut pandang pengarang ini ada 3 juga sudut pandang pengarang. Pengarang dalam novel itu kedudukannya sebagai orang pertama pelaku utama kah? Nah, berarti pengarang di sini menciptakan pengarang sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Nah, kemudian kata yang digunakannya adalah yaitu saya, aku. Nah, menjelaskan kehidupan pengarang itu. Yang berikut sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Pengarang ada dalam cerita tersebut, tetapi pengarang bukan sebagai tokoh utama, nah, sebagai tokoh tambahan dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga, pengarang sebagai pengamat, artinya orang yang di luar cerita. Pengarang menceritakan tokoh lain di dalam cerita tersebut. Berikut kita lihat yang kelima, amanat. Amanat, pesan-pesan moral yang disampaikan di dalam novel tersebut. Pesan moral ini sangat berkaitan dengan kehidupan yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita lihat unsur ekstrinsik yang ada. Tadi sudah disampaikan biografi, latar belakang kehidupan pengarang, apakah pendidikan pengarang, tempat tanggal lahirnya, dan sebagainya harus kita pahami ketika kita juga membuat mind mapping. Dan juga unsur-unsur yang mendukung karya novel ini bisa dalam bentuk politik, agama, pendidikan, bahasa, ya, nah nilai sosialnya. Ini kita lihat contoh karya siswa. Nah, beberapa karya siswa ini mind mapping yang mereka buat berbeda-beda. Nah, inilah mendukung kreativitasnya untuk membuatnya. Dan semakin mereka memahami novel tersebut dan mereka semakin membuat cabang-cabang mind mappingnya. Ini dapat kita lihat mind mapping yang dibuat. Nah, sebagai contoh ini mind mappingnya juga. Nah, jadi bermacam-macam mind mapping ini buat oleh siswa. Dan nah, seperti ini juga mind mappingnya. Nah,
ini kreativitas siswa. Kita minta siswa untuk berkreativitas sendiri. Apakah mind mapping ini dibuatnya dalam bentuk Microsoft Word atau dalam menggunakan aplikasi mind mapping? Karena sekarang juga banyak ya mind mapping, aplikasi mind mapping yang ada di yang bisa diakses oleh siswa. Bisa di Nah, bagaimana dengan resensinya? Kita bisa melihat resensi yang dibuat oleh siswa. Sebagai contoh ini. Ini contoh resensi identitas. Nah, identitas novel, judul novelnya tentang kamu, penulis Tereli, genrenya biografi, ada editornya, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ISBN, bahkan juga harga bisa ditampilkan juga dalam identitas. Berikut pendahuluannya. Pada pendahuluan ini terdapat sinopsis, sinopsis novel. Kemudian, nah ini isi dari resensi, ada kelebihan yang terdapat di dalam novel, kekurangannya, dan juga penutup sebagai saran atau simpulan yang dapat mereka buat. Ya. Itu dalam resensi. Nah, ya itu beberapa. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa tugas-tugas mereka ini mereka kirim ke blog siswa masing-masing. Di sinilah penekanan bahwa saya sampaikan tanggung jawab siswa ketika mereka mempostingnya di blog, ya, artinya bahwa mereka ini merupakan karya mereka sendiri. Nah, jika mereka sudah memposting sini karyanya, dan disinilah tanggung jawab siswa bahwa karya itu tidak hanya diakses lewat internet kemudian tinggal mereka unduh dan mereka kumpulkan, tidak begitu. Nah, dengan juga mind mapping yang mereka buat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan yang bertanya, dan saya serahkan kembali kesempatan pada moderator. Terima kasih Bu Reni sebagai host yang sudah. Adakah ada pertanyaan atau silakan? Oke, terima kasih Bu Nita atas materinya. Halo? Ya, halo Mister. Halo? Suara saya kedengeran? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bu Nita atas materi yang luar biasa. Kita membahas tentang mengupas novel dengan metode RMM. Ini ada beberapa ribu peserta yang ikut hadir. Asik ya. Alhamdulillah. Itu ada Bu Ani, ada Ivan Mondra. Jadi Bu Reni plus dengan bayangannya, Bu Nita juga plus dengan bayangannya.
Ya, jadi banyak sekali. Di sini ada yang mau bertanya, mungkin sesi tanya jawab kita buka. Bertanya. Jika ada 2 orang siswa membaca 1 novel, resensi dari kedua siswa itu pasti berbeda. Nah, bagaimana cara penilaiannya untuk kita dapat, resensi yang ini bisa diambil lebih baik daripada resensi siswa yang lain gitu. Sedangkan tadi kan dibilang kalau sudut pandang bisa berbeda-beda gitu kan. Itu Bu Nita. Jadi pertanyaannya, kalau ada dua siswa membuat novel, ya itu udah jelas ya pertanyaannya. Silakan Bu Nita dijawab. Ya, terima kasih Kakak Fani sudah bertanya. Ya, jika kita lihat ada siswa membuat mengupas novel ini dengan judul yang sama. Contoh, judul diambil novel Ayat-Ayat Cinta. Kemudian dengan judul yang sama nah, sekarang kita bisa melihat apakah resensi yang mereka buat itu juga akan bisa sama? Tentu tidak, kan? Nah, kita bisa melihat kedalaman siswa ketika mengolah kalimat dalam menyusun resensinya. Nah, itu pertama, bisa melalui resensi kita bisa melihat bagaimana olahan kalimatnya, susunan kata yang dibuat, diksi yang digunakan pasti akan berbeda. Kemudian analisisnya dapat kita lihat dari isi resensi, ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya apa saja yang disampaikannya? Mungkin yang pertama, Yuda membuat resensi Ayat-Ayat Cinta itu hanya mengungkapkan tentang tokohnya saja di situ. Sedangkan Fani mengungkapkan keunggulan novel itu tidak hanya pada tokoh, ya dapat dilihat pada tokoh dan juga ternyata latarnya yang membuat takjub, yang membuat ingin untuk berkunjung ke sana dan tentu menarik minat. Nah, sehingga kedalaman itu bisa kita lihat. Ya, hasil analisis yang dikupas oleh Fani dan Yuda tadi. Bagaimana kekurangannya? Ternyata kekurangannya seperti Fani dilihat dari segi bahasanya. Nah, sedangkan Yuda melihat dari segi misalnya amanatnya kurang mendalam, misalnya seperti itu. Oh iya, tambahan sedikit Pak Rio tadi yang tahapannya untuk mengupas novel, karena kita memang mengupas novel tadi saya awali dengan bahwa kegelisahan saya kalau anak diberi tugas resensi hanya mereka dari internet, mengakses dari internet sudah mereka buat sebagai tugas, tapi mereka tidak mendapatkan. Nah, jadi dari inilah mereka menjadi paham langkah-langkah mereka nantinya untuk membuat resensi. Nah, mereka membuat mind mapping, mereka membuat resensi. Kemudian tahapannya itu mereka harus mendapatkan dulu unsur intrinsik dan ekstrinsik itu. Nah, mereka sudah paham, mereka mencoba intrinsik dan mereka buat dalam mind mapping. Nah, di mind mapping inilah kreativitas sesuai dengan konsep ya. Mereka apakah menjadi rinci yang lebih rinci lagi mereka buat, atau mereka hanya sebatas itu? Nah, itu juga suatu penilaian juga. Tidak dilihat tampilan yang bagus saja, tapi dilihat dari
mereka membuatnya lebih rinci. Kalau lebih rinci, tentu mereka lebih memahami lagi. Gitu. Oke, Ya, terima kasih atas Rio. penjelasannya Bu Nita. Ya, Ini waktu Rio. sudah habis ya, Pak? Oh ya, sekalian kita ingatkan yang bergabung untuk ini mengisi presensi. Ini langsung ditutup aja ya. Halo. Halo, ya oke. Terima kasih Halo. Pak Rio selaku moderator juga. Ya, langsung ditutup aja materinya ya. Selaku presiden materi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas Bu Nita, materinya yang sangat luar biasa. Jadi kita banyak tahu nih ilmu tentang pas novel. Kita lebih mengerti lagi, terutama untuk orang-orang yang sering baca novel, ya baca-baca novel tentang motivasi atau novel tentang yang menambah inspirasi kita. Banyak sekali novel-novel. Saya sebagai moderator acara siang hari ini, mohon maaf kalau jika ada kata-kata dan sikap saya yang mungkin kurang berkesan di hati teman-teman semua. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian saya serahkan ke host, kepada Bu Reni, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Rio, juga Bu Yarnita selaku pemateri. Hari ini materinya luar biasa ya. Kepada Bu Ani Suryani dan Bu Yuda, halo, suara saya kedengaran nggak ya? Ya. Halo Bu Reni. Halo, suara saya kedengaran nggak? Boleh ditutup. Pak Rio, suara saya terdengar tidak? Halo, suara saya terdengar? Halo, Bu Reni nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Sebentar. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Rio selaku moderator, juga kepada narasumber. Terima kasih banyak, hari ini luar biasa materinya. Untuk yang sudah hadir, rekan hebat, terima kasih. Untuk Bu Ami, Bu Yuda, dan yang lain yang ada di situ tidak saya sebutkan satu persatu. Oke, kita bisa ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dalam materi hari ini. Iya, terima kasih. Jadi kita bisa berjumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Kita tutup, kita akhiri dengan salam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio dan Bu Reni yang sudah membantu saya. Saya mempresentasikan materi ini.